bener-bener dicek, takutnya nanti efeknya berantai ke belakang. Semisal bahan bakunya nggak sesuai spek. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anggi Werdewan di podcast Asada Group. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrol ya bagaimana sih cara menjaga kualitas produk dan memastikan gimana sih kualitas produk tersebut sesuai dengan standar market ataupun konsumen. Kenalkan narasumber kali ini yaitu adalah Mas Tri Laksono. Mas Tri Laksono ini adalah bagian dari QC PT Asada Putra Mandiri. Nah, beliau ini adalah yang bertanggung jawab kualitas dari produk PT Asada Putra Mandiri. Nah, seperti kita tahu ya, PT Asada Putra Mandiri ini memproduksi beberapa produk kebutuhan seperti untuk laundry, chemical laundry, untuk rumah sakit ataupun untuk komersial. Ada juga untuk kebutuhan higienis dan desinfektan. Oke, gimana Mas Tri? Kabarnya Mas Tri? Alhamdulillah, baik Mas Anggi. Mas Anggi gimana ini? Alhamdulillah baik juga Mas Tri. Oke. Nah, gimana Mas Tri? Selain dari QC ini, kesibukan QC ini apa saja ya? Untuk saat ini QC itu tetap Mas mulai menghandle pengecekan dari bahan baku, raw material sampai dengan finish good, termasuk proses di dalamnya seperti itu. Selain itu juga mengecek juga hasil menguji hasil dari trial dari R&D juga. Berarti mulai dari bahan mentah, proses hingga barang jadi ini dicek atau dihandle dari Mas Tri juga ya? Iya, benar. Jadi setiap step produksi, terutama untuk di divisi produksinya itu sendiri itu tiap langkah ada pengecekan seperti itu. Nah, pengecekan ini kan yang dikejar itu kan adalah kualitas produk ya Mas ya. Lah, kualitas produk itu seperti apa ya Mas Tri? Pengertiannya menurut Mas Tri ini loh. Untuk kualitas produk sendiri itu menurut saya itu kemampuan suatu produk dalam menjalankan fungsinya itu sendiri. Nah, itu bisa didapat ketika ada suatu sistem. Nah, namanya QMS atau Quality Management System. QMS. Iya, Quality Management System. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu ada namanya QMS. Baik. Nah, setelah itu, nanti Quality Management Systemnya itu mengacu pada mana? Berhubung di PT Asada ini merupakan produsen pembekalan kesehatan rumah tangga, maka di bawah naungan dari Kementerian Kesehatan dan juga produk PKRT, maka quality management sistemnya itu menganut pada cara pembuatan pembekalan kesehatan rumah tangga yang baik. Baik. Nah, tujuannya dari adanya quality management system itu sendiri untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sudah aman, bermutu dan bermanfaat seperti itu. Nah, siap. Jadi kompleks banget ya untuk QMS ini, bener ya? Nah, ngomongin tentang kualitas produk ya Mas Tri, yang kira-kira yang jadi patokan ini apa ya? Kualitas produk ini yang jadi patokan ini loh, yang harus ada gitu loh, apa ya menurut Mas Tri? Untuk kualitas dari produk itu patokannya itu kombinasi menurut saya. Jadi pertama dari eksperimen, jadi setiap perusahaan itu punya spesifikasi produk sendiri-sendiri. Nah, spesifikasi produk itu didapat pertama hasil eksperimen atau hasil penelitian, yang kedua dibandingkan dengan literatur yang ada, kemudian disandingkan dengan regulasi yang mengikat di Indonesia ini seperti apa. Misal ada produk semisal ada produk sabun antibakteri misal. Misalnya gitu. Di situ ada kandungan misalkan bahan aktif triklosan. Nah, kita harus eksperimen bahan aktifnya itu mampu bekerja di ring berapa. Itu harus ada gambaran dulu di eksperimentalnya, tapi tidak mengesampingkan masalah seperti regulasi yang terkait. Di sini diawasi juga Badan POM, bahasanya penggunaan bahan aktif untuk sabun antibakteri yang mengandung triklosan itu sekitar kalau nggak salah tidak lebih dari 0,3%. Jadi kita harus menyesuaikan hasil eksperimen kita yang maksimal di berapa, terus disandingkan dengan literasi dari dan juga anjuran dari badan kayak Badan POM ataupun Kemenkes merekomendasikannya berapa seperti itu. Berarti untuk patokannya ini dari 3 tadi ya Mas ya? Iya, sementara kalau PT Asada mengacunya dari situ. Dari eksperimen
dan juga disandingkan dengan studi literatur atau hasil penelitian yang lain itu seperti apa. Setelah itu disandingkan juga dengan regulasi yang terkait di Indonesia itu menganut kemana kayak gitu. Nah, dari ketiga itu tadi ya. Nah, kalau di PT Asada ini ya, gimana sih cara menilai suatu produk ini sudah sesuai dengan standar kualitasnya? Nah, ini gimana, Mas? Itu, jadi di PT Asada kan produknya banyak. Nah, setiap produk itu ada produk speknya. Produk speknya. Misal produk ini ada Sunhenrap ini berbasis alkohol. Jadi nanti ini Henrap kadar alkoholnya berapa, berat jenisnya berapa, pH-nya berapa, dan juga antibakteri dia bisa membunuh bakteri dengan persentase kill berapa persen kayak gitu. Berarti ini salah satu produk dari Sun ya? Iya benar, itu Sunhenrap. Sun ini apa produk dari PT Asada atau gimana, Mas? Iya, Sun ini produk dari PT Asada. Produk dari PT Asada sendiri ada dua, ada dengan merek dagang Sun dan juga merek dagang Ziples. Baik. Gimana sih dari kualitas pengecekan kualitas tadi, penerapannya pada produk PT Asada ini gimana? Untuk penerapannya sendiri tetap kita tetap mengacu pada QMS atau Quality Management Systemnya kita, yaitu mengacu pada, berhubung ada dua kalau di PT Asada, Mas, mohon maaf lupa, pertama ada sistem jaminan halal dan juga ada CPKRTB. Jadi sebenarnya hampir mirip, kalau halal itu ditekankan mengenai kehalalan produknya. Secara prinsipnya proses pemantauan kualitas itu di semua pabrik, terutama industri manufaktur itu proses stepnya itu hampir sama, mulai pengecekan incoming material, setelah itu pengecekan in process control, produk jadi hingga produk itu dirilis ke pasar seperti itu. Baik. Nah, jadi ada sertifikasi halal dan CPP KRTB. Iya, benar. Kalau PT Asada saat ini sudah memiliki legalitas mengenai fasilitas produksi dan juga bahan produksi itu ada sertifikat halal dan juga CPP KRTB. Selain itu juga izin edar sudah pasti ada. Sudah pasti ada ya. Tiap produknya sudah pasti ada. Siap. Kalau masalah legalitas PT Asada lengkap sih, Pak. Legalitasnya. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Nah, kalau dari Mas Tri ya, setiap pengecekan entah itu produk 1, produk 2, produk 3. Nah, ini apa ada ya metode-metode tertentu untuk menjaga kualitas produk? Nah, gitu. Untuk metodenya, jadi setiap produk itu parameter pengecekannya beda-beda. Sabun, semisal produk sabun dan juga untuk produk sanitasi yang berbasis alkohol itu pengecekannya beda-beda. Jadi dan itu nanti tertuang di prosedur, ada namanya prosedur tetap pengujian produk ruah, produk jadi, dan juga nanti ada juga speknya juga. Jadi sebelum pengemasan produk ruah itu produk yang masih belum dikemas tapi udah selesai produksi, itu ada speknya sendiri. Jadi ini pH-nya harus sering sekian, berat jenisnya sekian, untuk sabun tinggi busanya harus sekian, kekentalannya juga harus sekian. Detail banget tapi, gitu ya. Untuk sabun itu beda lagi, untuk produk-produk antiseptik yang berbasis alkohol ini beda lagi juga. Baik. Seperti itu. Berarti nah, gini Mas. Kenapa sih quality control dalam produksi itu penting banget? Nah, semisal ini kita lewatkan satu step aja. Nah, ini efeknya gimana ya? Quality control itu istilahnya kayak apa ya? Pencegah utama untuk produk itu, produk yang gagal produksi untuk rilis ke pasar. Saya kayak gitu sih, Mas. Jadi step by step, mulai dari penerimaan bahan baku itu harus benar-benar dicek ya, harus gitu. Dicek, benar-benar dicek. Takutnya nanti efeknya berantai ke belakang. Semisal bahan bakunya nggak sesuai spek, rusak, tapi lolos gitu, nggak ada pengecekan sama sekali, nggak ada QC incoming material, maka hasil akhirnya nanti pasti berubah banget gitu ya. Iya. Hasilnya nanti akan nggak sesuai spek produk jadinya kayak gitu. Nanti efeknya kemana? Efeknya pasti ke customer. Nanti jaminan kualitas, keamanan dan mutunya itu nggak tercapai kayak gitu. Jadi mulai dari awal proses sampai akhir ini kan dilakukan pengecekan dengan ketat banget ya. Tadi menurut cerita dari Mas Tri ini tadi ya, mulai dari checklist ini. Nah,
semisal ya Mas ya, kalau ini ditemukan, ini ada potensi celah untuk kekurangan atau celah untuk kesalahan dalam proses QC. Nah ini tindakannya gimana ya Mas kalau ketemu seperti itu? Ini dalam prosesnya atau prosesnya? Dalam prosesnya. Prosesnya. Siap. Itu biasanya kalau semisal ada potensi untuk kelolosan ya, kita bicaranya kelolosan untuk produk itu biasanya untuk pertama, semisal setelah produksi itu ada pengecekan. Nah, fungsinya QC itu mengecek dan juga memberi status produk itu seperti apa. Nah, misal untuk produk nih, enak contohnya handwrap, sun handwrap ini, semisal setelah pengecekan kadar alkoholnya ternyata tinggi, 75%, ya kita harus adjust dulu, dimana setiap stepnya itu operator produksi telah selesai produksi, ditaruh ke QC, dicek, semisal kadar etanolnya masih tinggi atau kerendahan, dan nanti diinstruksikan untuk tambah dari bahan bakunya atau tambah dari pelarutnya itu sendiri untuk sampai data spesifikasi produknya itu sesuai dengan hasil inspeksinya sesuai dengan spek produknya itu. Seperti itu. Jadi tiap produk itu ya dicek. Berarti gitu. Pengecekan ulang deh. Semisal ini kok ada kekeliruan, berarti kita tarik lagi, entah itu ditambah bahan baku atau dengan tindakan-tindakan lain ya Mas. Benar-benar kayak gitu. Nah, jadi dalam prosesnya ya Mas ya. Semisal dalam proses QC atau quality control ini ditemukan celah untuk kelolosan produk, misal ada produk yang kurang cocok dengan spesifikasi, nah dan lain-lain lah. Ini gimana ya tindakan dari QC PT Asada ini untuk produk tersebut lah? Monggo Mas. Siap. Jadi ini case-nya ketika ada produk yang nggak lolos QC mau dikemanakan gitu. Nah, kayak gitu. Iya, bisa juga dengan proses juga mungkin ada komentar lain. Jadi dari QC sendiri itu melakukan pengujian. Pertama melakukan pengujian dari setelah dilakukan produksi oleh tim operator produksi, dilakukan pengujian oleh QC. Nah, QC ini selain menguji juga memberikan status produk itu, apakah rilis ataupun di reject. Nah, kayak gitu kan. Jadi nanti ada dua kemungkinan. Nah, ketika ada celah untuk potensi produk itu reject, maka kita hold dulu, kita tahan dulu, kita istilahnya kita dalami dulu, investigasi penyebabnya apa. Kayak gitu. Itu ada form ketidaksesuaian produk, itu nanti harus mengisi itu, form ketidaksesuaian produk. Nah, setelah itu diidentifikasi. Nah, setelah identifikasi nanti ada hasilnya. Nah, itu apakah produk bisa di rework, diproses ulang dengan penambahan bahan bakunya atau dengan metode modifikasi proses produksinya. Dan juga ada kemungkinan kalau udah nggak bisa, ini semisal operator salah memasukkan bahan baku dan tidak bisa dilakukan ditoleransi, masa ya mau nggak mau kita lakukan pemusnahan. Daripada produk kita rilis tapi tidak memenuhi tiga kaidah tadi, kualitas, keamanan dan juga manfaatnya, mutu dan manfaat, maka kita melakukan pemusnahan produk. Dan kayak model proses rework, pengolahan ulang itu ada alurnya sendiri, dan juga pemusnahan itu ada juga. Mekanisme pemusnahan itu juga ada kayak gitu. Baik. Dari semisal kalau ada ketemu dengan produk-produk yang tidak cocok, ini ada 3 hal tadi ya Mas ya. Semisal kita kan fokusnya ke rumah sakit ya, PT Asada Putra Mandiri produknya ya, fokusnya ke rumah sakit. Nah, kadang ini rumah sakit apabila menanyakan, ini production chemical ini apakah berkualitas ya? Nah, ini gimana menurut Mas Tri? Apakah yang harus dilakukan untuk PT Asada atau gimana? Monggo Mas. Terutama untuk produk-produk deterjen untuk segmentasi laundry di rumah sakit, PT Asada Putra Mandiri menyediakan free trial untuk uji coba kualitas produk kita. Free trial. Ya. Jadi sebelum rumah sakit menggunakan produk kita, PT Asada Putra Mandiri support
trial gratis untuk membuktikan kualitasnya. Jadi nggak cuma ngomong aja kayak gitu. Jadi langsung bisa diterjunkan langsung ke lapangan, nanti dari tim rumah sakit atau bagian instalasi laundry bisa lihat kualitas dari produk Sun Chemical Laundry. Nah, ini kita semisal ya Mas ya. Kalau ada rumah sakit yang ingin istilahnya mengajukan trial ya Mas. Iya. Nah, ini bisa lewat mana? Atau lewat website, atau lewat email, atau lewat gimana ya? Bisa dicek websitenya asada.id. Di situ ada kontaknya kalau mau mengajukan trial kayak gitu. Asada.id. Siap. Terima kasih. Nanti saya catat ya. Siap. Terima kasih. Nah, kita kembali ke setelah trial ini tadi. Monggo Mas. Gimana? Setelah trial nanti biasanya rumah sakit meminta legalitas. Ya. Dari PT Asada Putra Mandiri sendiri juga berkomitmen untuk memenuhi semua legalitas yang terkait tentang peredaran produk dari PT Asada Putra Mandiri, mulai dari sertifikasi fasilitas produksi itu ada CPPKRTB, kita juga sudah rilis. Terus untuk sistem jaminan halal produk itu juga ada, jadi produk Sun dan juga ZIP itu udah tersertifikasi halal oleh LP POM MUI. Juga sudah ada TKDN, juga tayang di e-katalog juga. Jadi sudah bisa diakses ke pengadaan yang berbasis digital kayak gitu. Berarti mulai dari legalitas, segmentasi produk ini, kemudian kita bisa menjangkau di e-katalog ini, saya rasa kok lengkap banget gitu. Siap. Nah, Mas Tri, semisal Mas ya. Untuk produk dari Sun Chemical Laundry ataupun produk-produk dari PT Asada Putra Mandiri ini sudah beredar, tapi ditemukan yang tidak sesuai standar atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Apa sih yang dilakukan PT Asada Putra Mandiri ini? Siap. Untuk mengatasi masalah seperti produk yang tidak sesuai spek dan juga sudah beredar. Nah, kita di quality management system kita itu sudah mengatur di CPPKRTB mengenai prosedur penanganan produk yang tidak sesuai. Itu akan dilakukan recall. Namanya ya, itu ada prosedur recall atau penarikan kembali produk yang telah sampai ke customer. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, setelah proses recall itu kita harus melakukan investigasi. Apakah hanya terjadi di rumah sakit itu aja atau serentak di rumah sakit yang telah menggunakan produk kita. Berarti kalau semisal serentak ini berarti di recall bareng-bareng gitu? Itu namanya mass recall atau penarikan massa. Jadi secara banyak itu kita tarik. Mandatory recall kalau nggak salah namanya. Mandatory recall. Nah, setelah itu kita lakukan pengkajian mengenai kita biasanya ngisi ada formnya namanya corrective action, preventive action. Itu untuk sebagai dokumentasi bahwa kita pernah ada masalah produk kasusnya seperti ini dan situ sudah ada solusinya seperti apa. Jadi sewaktu-waktu semisal kita mengalami kejadian seperti itu lagi, maka kita udah ada dokumentasinya. Cara handle-nya itu harus seperti apa. Nah, setelah produk itu kita tarik, kita kasih kita ganti. Biasanya kalau yang disebabkan oleh dari perusahaan sendiri, semisal produknya emang kurang stabil atau kurang apa, maka kita akan lakukan retur dan kita ganti atau recall kita ganti seperti itu. Nah, setelah kita recall, kita investigasi di internal perusahaan. Itu ada 2 skema lagi. Ada kemungkinan produk itu untuk di reject, dilakukan pemusnahan, ataupun produk itu semisal masih bisa diperbaiki, kita akan lakukan rework atau kita proses ulang. Tetapi harus tetap memperhatikan dari kualitas produk itu apakah sudah sesuai dengan spek dari perusahaan itu sendiri. Jadi seperti itu mekanismenya. Baik. Nah, sudah mulai ada gambaran tentang PT Asada Putra Mandiri ya. Bagi QC ya. Nah, QC ini kan proses pengecekan dari awal proses hingga tahap akhir ini kan dicek banget dengan teliti ya. Nah, kalau semisal dari pihak QC atau sampean sendirilah. Nah,
tantangan yang biasa dihadapi atau yang mungkin terjadi dalam QC ini apa ya? Mungkin bisa di sharing-sharing lah untuk tantangannya QC ini gimana gitu loh. Untuk tantangan bekerja di quality control, yang pertama itu tantangan untuk terus menciptakan produk-produk yang berkualitas. Jadi untuk memastikan produk yang rilis itu yang sampai ke customer rumah sakit itu sudah sesuai spesifikasi produk, itu juga tantangan terbesar. Soalnya tanggung jawab terbesar itu tanggung jawab mengenai kualitas produk yang rilis itu ada di QC. Seperti itu. Selain itu juga tantangannya ada lagi ketika dari tim R&D melakukan menggunakan bahan baku pengganti untuk produksi. Nah, pada saat proses formula produksi itu kan ada bahan baku. Nah, bahan bakunya itu nggak cuma satu dari satu supplier saja. Misal bahan baku A, kita harus memiliki opsi kedua. Ketika bahan baku si A itu udah istilahnya dead stock ataupun mengalami keterlambatan. Nantinya jika hanya mengandalkan satu vendor saja, itu nanti takutnya kita keteteran ketika ada orderan seperti itu. Jadi ketika dari tim R&D memutuskan untuk menggunakan bahan baku ini, maka tantangan bagi QC itu juga nanti ada sedikit pembeda hasilnya dengan menggunakan bahan baku yang sebelumnya yang biasanya digunakan itu. Tapi perubahan itu masih dalam tracknya spesifikasi. Jadi mungkin nanti agak ini kok beda kayak gini, trennya kok beda kayak gini, tapi masih dalam sesuai dengan track dari spesifikasi itu. Tantangannya seperti itu sih. Siap. Oke. Baik Mas Tri, untuk podcast kita kali ini membahas tentang cara agar kualitas produk ini terjaga ini. Tak lihat-lihat dari QC ini kok ketat banget ya untuk menjaga kualitas gitu ya. Oke Mas Tri. Untuk podcast kita kali ini saya rasa sudah cukup ya Mas Tri. Kita tadi membahas tentang proses awal hingga akhir ini gimana sih dari pihak QC untuk menjaga produk ini agar kualitasnya terjaga gitu ya. Siap. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah nonton podcast dari Asada Group. Nah, nantikan podcast-podcast kita selanjutnya, kita akan membahas tentang informasi ataupun tema yang bakal lebih menarik lagi. Siap, terima kasih semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Tri. Sama-sama Mas Anggi, siap. Semoga lancar-lancar, sehat-sehat selalu Mas Tri. Sukses selalu juga Mas Anggi. Siap. Selamat beraktivitas kembali Mas Tri, selamat beraktivitas kembali kawan-kawan. Terima kasih.